Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى الرحيم تأليف الفقير جاي بشر مصطفى اللهم اغفر له وارحمه وعافيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا شهد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan dalam juz'ani suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah واشكروا لله إن
كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Bapak para hawu jamaah salat maghrib ingkang kula hormati, maturaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala teng sasi Sya'ban niki alhamdulillah kula sedaya diizinaken dhateng Allah, diizinaken dening Allah saged kepanggihan. Mugi-mugi kepanggihan kula sedaya nyebabaken nambah iman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Salah setunggal niki ayat ingkang diwaos kaitannya apa yang kita harus perhatikan bagi orang yang beriman dalam memilih makanan atau konsumsi. Yang ada yang diperhatikan pertama thayyibat. Ayat sebelumnya memerintahkan untuk ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Seruan bagi umat manusia sekalian apa yang mendiam di bumi Allah ini untuk makan apa saja yang ada di bumi ini silahkan, tapi ada yang dalam keadaan halal tur bagus, halalan thayyiban. Kemudian secara spesifik Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang yang beriman, makanlah min thayyibat, saking piro-piro makanan yang bagus. Kalau bahasa ilmu kedokterannya yang mengandung nilai gizi, ma razaqnum ma barang razaqnakum kang wis diparingi razaqnakum dirizkeni sapa ingsun ing sira kabeh. Jadi apa yang sudah diberikan Allah kepada kita semua itu merupakan rizki yang Allah adakan di bumi Allah ini, itu berlimpah ya. Tidak ada yang tidak bisa dimakan oleh manusia, mulai dari dedaunan, hayawan, tumbuhan ya.
kemudian yang hidup di darat, yang hidup di laut, semuanya untuk manusia. Tetapi harus yang diperhatikan, tidak semuanya itu thayyibat, ya. Ada yang makruh, ya. Ada yang haram, ya. Nah, yang thayyibat maka dipersilahkan untuk dikonsumsi untuk nilai gizi, ya. Nah, untuk nilai gizi di dalam tubuh kita, adanya protein, vitamin, adanya asupan sehingga tubuh kita menjadi berenergi, ya. Kemudian washkuru lillah, ya. Dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. In kuntum laman ana sira kabeh iyyahu ing Allah ta'buduna iku pada nyembah sira kabeh. Jadi Allah Subhanahu wa taala negesaken syukuran Allah, maknanya syukur gelem ta'abbud, ya. Gelem jadi abid, wong kang ngaula, wong kang nyatakan seluruh anggotanya, mulai dari bernafas, nikmat melihat, nikmat mendengar, dan nikmat tubuh yang sehat itu semuanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak sadar di masa kesehatannya habis untuk tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban niku niki sampun bulan kang Rajab sebagai bulan menyemai, Sya'ban sebagai lamun tanduran disirami sehingga tumbuh, ya. Kemudian Ramadan saatnya kita memanen hasil, syahrul hasad, bulan memanen, panen ganjaran pelipatan pahala yang manakala kita mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan. Di dalam lanjutan ayat ini, innama harrama alaikum, innama ing pestina harrama ngaramaken sapa Allah, Gusti Allah melarang ing atase kula sedanten al-maitata ing bangkai atau batang. Jadi bangkai itu walaupun bangkainya itu kambing yang jelas hewannya halal, tapi kalau sudah menjadi al-maitata bangkai maka diharamkan untuk dikonsumsi. Waddama dan darah yang dibekukan bisa jadi marus, tetap, ya, memakan marus getih yang dibekukan tetap menjadi haram. Walahmal khinzir lan daging babi, ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, wa ma lan barang uhilla kang den sembelih bihi apa ma li ghairillah karena liyane Gusti Allah. Jadi disembelihnya niatnya untuk persembahan berhala, persembahan arca atau tempekong, maka itu diharamkan. Tetapi kalau disembelihnya bismillah Allahu akbar kemudian dijadikan sebagai makanan yang dikonsumsi, maka hukumnya halal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam keterangan hadis disebutkan bahwa rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra." Ya. Sesungguhnya kami naik al-bahra. Bahra itu, ya, di tengah laut, ya, di atas laut itu ada kapal. Kami naik kapal, kemudian kami di sana wa nahmil ma'ana al-qalil minal ma'. Kemudian kami di sana fawadda'na bihi atasna fatawadda'na bil bima'il bahr. Di sana
kami dengan bima'il bahr, dengan air laut berwudu. Kemudian Nabi menjelaskan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya at-tahuru ma'uhu, airnya suci dan halal bangkainya. Jadi yang bangkai halal itu adalah bangkai ikan, ya halal. Ikan yang sudah jadi bangkai, yang kita biasa konsumsi, itu walaupun sudah jadi bangkai, al-hillu maitatuhu. Dan karena wa yunazzilu di dalam surah Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi. Allah menurunkan air dari langit, ma'an, air, liyutahhirakum, untuk mensucikan, bihi, dengan air itu. Jadi air hujan yang turun juga air yang suci. Air laut, air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci, bertoharo, ya, berwudu, ya, untuk bersuci. Jadi bangkai yang halal itu bangkai yang ma'al khillu maitatuhu, yang ada di laut itu ikan, ya, halal untuk dimakan, dikonsumsi. Faman turra, maka sing sopane wong turra kepepet, ghaira baghin, hale orang mang wala adin, orang nganiaya, fala isma, mangka orang dosa iku maujud alaihi, ing atas man. Jadi kalau kondisi terdesak dan tidak mamang, maka itu walaupun walahmul khinzir, daging babi, karena di sebuah daerah daging babi ini dikonsumsi menjadi makanan favorit, bahkan menjadi makanan di dalam ritual peribadatan. Menjadi, jika kitanya memakan kemudian kitanya tidak tahu, tapi kalau kitanya mang ragu, maka bisa menjadi hukumnya haram. Lebih baik meninggalkan sudah ada mang keraguan, kalau sudah ada keraguan. Dalam posisi kepepet, terus kemudian kita mengkonsumsi walahmul khinzir, atau yang disebutkan tadi marus, ya, getih yang dibekukan, maka balik lagi, innallaha ghafurur rahim, satemene Allah itu ghafurun, iku zat kang akeh ngampurae, rahimun, tur kang akeh welas asih. Allah niku ngampura. Jadi dalam kondisi tidak ada makanan, kemudian memang di depan hanya makanan itu, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala niku zat kang duweni al-asma ghafurun rahimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak hanya yang disebutkan tadi, hayawan yang disembelih ora karena Allah taala niku haram, walaupun posisinya hewan tersebut halal, ayam, entok, dan lain sebagainya. Juga ada hewan-hewan yang kita tidak boleh konsumsi karena sebab bertaring, ya, seperti burung elang, kemudian juga seperti kalajengking, ya, kemudian ular, ya, kemudian yang bertaring itu banyak, ya, lalat, ya, sebagainya yang disebut khaba'ith, menjijikan, ya, hewan-hewan termasuk ular, ya, atau ulat, ya, ulat gendon, ya, yang pada ngalap faidah bisa menjadi obat, ya, ataupun darah ular, ya, itu jelas itu disebutkan hayawan yang tidak boleh kita dagingnya dan apanya itu tidak boleh kita konsumsi. Harimau, ya, kucing, ya,
anjing dan sebagainya. Itu tidak boleh kita konsumsi. Mengapa demikian? Dalam syariat itu ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Adanya syariah itu bukan menjadi beban, tetapi ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Nomor setunggil niku hifdzuddin, memelihara agama. Kanjeng Nabi bakta syariat sembahyang salat. Nomor setunggil maksudnya ana syariat sembahyang niku hifdzuddin, memelihara agama. Tentang hadisnya Nabi, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin, wa man aqamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang menegakkan salat berarti menegakkan agama. Tetapi barang siapa yang meninggalkan salat meruntuhkan agama. Kedua, hifdun nafs, ya, memelihara jiwa. Jadi adanya syariat, ya, termasuk jiwa ini bisa dipelihara, ya, dengan kita menjalankan syariat yang sudah yang dituntun oleh Al-Quran, dituntun oleh Nabi Muhammad SAW, dengan Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih, tidak menyebut asma Allah atau bukan karena Allah, maka itu diharamkan. Kalau kita menabrak atau kita makan, ya, maka ada yang kita peroleh jiwa kita. Pertama, dari makanan-makanan ini tentu mengandung madarat, ya, penyakit, ya, dan diagnosis para medis bahwa makanan yang oleh Islam diharamkan madaratnya jelas, diuji oleh laboratorium, ya, ya, secara kasat mata saja yang namanya hewan babi itu cacing pita itu terlihat. Itu sisi hifdun nafs, ya, menjaga jiwa. Jadi bukan untuk menjadi beban syariat itu, tetapi ada hifduddin, hifdun nafs. Kemudian hifdul mal, adanya syariat itu untuk memelihara harta. Adanya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, perintah untuk zakat, infak, sedekah sebagainya, itu dalam rangka untuk hifdzul mal. Harta itu dipelihara dengan adanya syariat zakat dan sebagainya. Kemudian hifdzul nasab, memelihara keturunan. Adanya syariat nikah yang harus seagama dalam rangka yaitu hifdzun nasab, ya, memelihara keturunan. Genetik yang akan ketemu DNA dan RNA itu dijaga oleh syariat. Nikah harus dalam Al-Quran diatur harus seagama. Ini jadi bukan menjadi beban adanya syariat. Kemudian hifdun nasab, ya, hifdun nasl itu jadi memelihara agama, memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara jiwa, itu adanya syariat. Jadi kembali syariat yang ada dijalankan, termasuk puasa, itu memelihara jiwa, hifdun nafs, ya, memelihara jiwa. Jadi tidak, bagaimana agama memperhatikan pemeluknya untuk terjaga agamanya, terjaga jiwanya, terjaga hartanya, terjaga keturunannya. Ada 5, itu. Kemudian dilanjutkan kembali, innal ladzina satamana wa yaktumuna kang pada menyembunyikan ma imbaran anzalallah kang nurunaken sapa Allah ing ma. Barang siapa yang menyembunyikan apa yang Allah sudah turunkan, minal kitabi, bayane kitab, ya tentu ini ahli kitab, ya. Nah, ahli kitab menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, wa yishtaruna pada
tinuku sapa alladzina bihi kelawan ma anzalallah apa yang diturunkan dengan samanan qalila ing barang kang setitik. Maka diterangkan di dalam surah ini ditunjukkan oleh Allah ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika utawi mengkonon alladzina ma yaquluna ma iku ora pada yaquluna pada mangan fi butunihim ing dalam pira-pira wetenge ulaik illan nara angin geni. Jadi orang yang menyembunyikan kebenaran ilahi yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan bahkan di wayashtaruna bi thamanan qalila yashtaruna dijual belikan dengan yang samanan qalila dengan jumlah yang sedikit, maka Allah menunjukkan orang tersebut bagaikan yakuluna memakan di dalam perutnya itu illan nar api, la yukallimuhumullah lan orang ngendikani ing alladzina Allah subhanahu Allah yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat wala yuzakkihim lan orang bersihakan sapa Allah. Jadi Allah tidak akan membersihkan orang tersebut. Bahkan Allah walahum bagi mereka itu azabun siksa alimun kang banget kewilang sakit. Jadi di dalam perutnya itu illallah kecuali perutnya isinya adalah api yang menyala. Sehingga orang Yahudi yang ahli kitab ini karena yang ngerti apa yang anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah suatu hak kebenaran. Sehingga lisannya Nabi menjadi lisanul haq, suaranya Nabi menjadi sautul haq, suara kebenaran, bukan cerita tetapi sautul haq, suara kebenaran, lisanul haq, lisan yang benar. Karena apa yang disampaikan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi ahli kitab itu memahami, mengerti itu merupakan wahyu dari Allah, dan jika disembunyikan maka ini yaquluna fi butunihim illan nar, dalam perutnya itu seperti makan bara api yang menyala. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalah utai mengkonon alladzina iku wong akeh ishtaraw ad-dalalah itu ngijoli menjualkan ad-dalalah kesesatan dengan petunjuk al-huda, maka kemudian wal azaba bil maghfirah, siksa dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar, fama maka utai apa asbarahum iku bayaraken alladzina 'alan nari ngatasin neraka. Jadi alladzina tadi orang yang yaktumuna ma anzalallah, wong kang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah, bahkan kesesatan dijual dengan ditukar bil huda kelawan wal azab siksa bil maghfirah kelawan pangampunan. Zalika bi anna Allah, yang demikian itu sesungguhnya Allah nazzala kitaba bil haq, Allah Subhanahu wa taala iku nurunaken al kitaba ing kitab bil haqqi kelawan hak, ya, dengan benar. Wa innal ladzina ikhtalafu lan setuhune wong kang pada sulaya
berselisih, ya. Jadi tidak mengimani apa yang diturunkan fil kitabi, ing dalam kitab, la fi yakti syiqaqin ba'id, la fi iku tetap ing dalam sulaya ba'id kang adoh. Jadi syiqaqin ba'id, ya. Sulaya kang adoh yang jauh, jadi dalam kesesatan. Karena untuk bisa menerima apa yang disampaikan oleh Nabi, jelas butuh proses. Tetapi bagi yang Allah sudah kehendaki oleh Allah, seperti Abu Bakar, tidak demikian. Abu Bakar begitu ditanya langsung tasdiq, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam surah sebelumnya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka menjawab, qalu nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami akan mengikuti apa yang diajarkan atau yang didapati dari nenek moyang. Aba'ana, awalau kana aba'uhum la yaqilun, senajan nenek moyangnya itu la yaqilun, tidak bisa menentukan itu hak atau batil, karena didapati dari nenek moyang, dan itu sampai nenek moyang. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berdasarkan apa yang Allah sudah turunkan, sehingga digambarkan perumpamaannya, wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Perumpamanya bagi orang kafir itu orang yang bagaikan mengundang pengembala, suara terdengar tetapi tidak mengerti makna suaranya. La yasma', tidak mendengar. Illa du'a wa nidaa, kecuali dalam summun, dalam keadaan buta, tuli, bisu, dan mereka itu la yaqilun, tidak bisa berpikir, ya. Artinya karena tadi nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, agamanya itu yang didapati dari nenek moyangnya. Kita bisa perhatikan saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang berada di Ka'bah, reaksi Raja Namrud, siapa yang menghancurkan? Nabi Ibrahim dipanggil, ya. Kemudian diinterogasi. Kemudian Nabi Ibrahim di situ jelas saatnya ditampakkan bahwa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu berdasarkan pituduh, bukan kehendak nafsu. Sehingga saat dibakar, ya, oleh Raja Namrud, bardan salaman ala Ibrahim, mestinya api itu membakar tubuhnya, tetapi bardan salaman ala Ibrahim, api itu menjadi dingin atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi apa yang diturunkan Allah terhadap Rasulnya kita imani, ya, kita yakini bahwa itu merupakan pituduh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun diikuti terjadi tersesat, ya. Semakin sesatnya jauh, maka akan semakin bolal, ya. Semakin dalam kesesatan. Dalam ayat selanjutnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum
Laisa ora ana iku bilangan amal bagus, tidak ada bilangan yang amal yang bagus. Antuwallu apa yenta pada ngadepaken wujuhakum ing pira-pira wajahe sekalian qibalal masyriq ing dalam arah al masyriq wetan wal maghrib lan arah kulon. Jadi kebaikan itu bukan kita menghadap ke arah timur dan barat, walakinna tetapi ini albirra, ini makna kebaikan. Albirra amal bagus niku man amana billah. Nomor setunggal niku wong kang pada iman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan den kang lan dina kang akhir. Jadi albirra niku man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat. Wal malaikah lan malaikah Allah. Wal kitab lan biro-biro kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Wan nabiyyi lan biro-biro nabi. Ya. Ini kalau dalam pendidikan dasar disebut rukun iman. Jadi kebaikan itu beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat, kitab-kitab Allah, wan nabiyyin lan piro-piro nabi. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad potret kehidupan sudah ada semua. Mau kasus dari Nabi Lut yang sekarang banyak komunitas gay, orang yang suka sesama jenis ada di umat Nabi Lut. Ya. Bagaimana potret dalam muamalah wailul lil mutaffifin, ya. Itu juga ada di zaman Nabi Zulkifli dan sebagainya seterusnya. Kemudian wa atal mala ala hubbi wa atal mala lan maringaken ing ala hubbihi sartane demeneman. Jadi memberikan harta yang dicintainya, yaitu zawil qurba ing wong kang duweni hubungan sanak. Jadi urutan kaitannya memberi itu pertama al qurba, ya. Adik, kakak, ponakan, terus itu namanya zawil qurba. Ya, kalau kita kebaikan yang mau kepada siapa kita, ya itu zawil qurba. Kemudian wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqab. Ya, jadi itu termasuk urutan di dalam maringakan harta kepada ala hubbihi, orang yang dicintainya, itu zawil qurba, hubungan yang dengan sanak, ya. Kakak, adik dan seterusnya. Kemudian sampai urutan wal yatama wal masakin. Jadi masakin itu dalam konteks ayat ini urutan ketiga, karena zawil qurba itu lebih menjaga hubungan antara kakak dengan adik. Jadi kebaikan sanak yang ada hubungan, sehingga kepada siapa kita harus memberi kebaikan, itu tadi menurut ayat di sini zawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil, ya, wasaili wa fir riqab, ya. Riqab itu orang yang sugih utang. Nanti lanjutan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan sehat dan afiat sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan yang sebentar lagi kita rindukan bersama, untuk karena satu bulan bisa melebur yang 11 bulan, sehingga rindunya banget, yaitu karena sing 11 bulan kita berbuat A sampai Z,
bisa meleburnya di satu bulan yaitu Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was-salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala